Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton video kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan jumlah neraca air yang berjudul analisis kesesuaian perairan untuk budidaya ikan jelawat Leptobarbus eveni Blecker 1851 di Danau Wae Jepara, Kecamatan Wae Jepara, Kabupaten Lampung Timur, oleh Ari Koryoma, Rara Diantari, dan Abdullah Aman Damai. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan dosen pengampu dari mata kuliah hidrologi. Yang pertama ada Dr. Haja Balina Sari Dewi, SHTMP, ada Bapak Dr. Insinyur Slamet Budi Guwono, MS, ada Ibu Maca Kartika Sani, SHMSC, dan Bapak Dr. Insinyur Gunardi Winarno, MSI. Dan sebelum saya melanjutkan presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri, karena patah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama saya Ahmad Firmansyah, NPM 201415104 dari Keturunan kelas A 2020, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kita langsung saja ke presentasinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu sumber daya perairan umum yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur adalah Danau Wae Jepara yang terletak di Kecamatan Wae Jepara, Lampung Timur. Danau ini memiliki kedalaman berkisar antara 26 meter dengan luas danau kurang lebih 200 hektar. Ikan jelawat atau Leptobarbus eveni merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari perairan di Kalimantan dan Sumatera. Ikan ini mempunyai nilai ekonomis yang baik dan berpotensi untuk dibudidayakan dalam kolam maupun keramba. Cahyadi 2015. Hal yang menyebabkan rendahnya produktivitas dari kegiatan budidaya di Danau Wae Jepara adalah kondisi kualitas air yang kurang sesuai. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ialah dilakukannya analisis kesesuaian lahan perairan. Yang selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019 yang bertempat di Danau Wae Jepara, Kecamatan Wae Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Terdapat 3 lokasi pengambilan data yang digunakan dengan 3 kali pengulangan dengan jarak masing-masing stasiun dari tepi danau kurang lebih 150 meter. Penelitian ini berjenis deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan. Sugiono 2009. Oke, langsung ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu kedalaman. Berdasarkan hasil pengambilan data kedalaman perairan Danau Wae Jepara diperoleh nilai kedalaman berkisar 2,7 sampai 17,5 meter dengan rata-rata kedalaman danau yaitu 9,8 meter. Yang selanjutnya itu kecerahan. Berdasarkan hasil pengambilan data kecerahan perairan Danau Wae Jepara diperoleh nilai kecerahan berkisar 120 sampai 135 cm dengan rata-rata kecerahan perairan danau yaitu 125 cm. Berdasarkan hasil pengambilan data suhu perairan Danau Wae Jepara diperoleh nilai suhu perairan berkisar 29 sampai 30 derajat Celcius dengan rata-rata suhu perairan danau yaitu 29,3 derajat Celcius. Berdasarkan hasil pengambilan data pH perairan Danau Wae Jepara diperoleh nilai pH berkisar 7,1 sampai 8,4 dengan rata-rata pH perairan danau yaitu 7,8. Berdasarkan hasil pengambilan data DO perairan Danau Wae Jepara diperoleh nilai DO berkisar 3,4 sampai 5,8 mg per liter dengan rata-rata DO perairan danau yaitu 4,46 mg per liter. Nah, di sini ada diagram hasil pengamatan oksigen terlalu DO di Danau Wae Jepara. Berdasarkan hasil pengambilan data arus perairan Danau Wae Jepara diperoleh nilai arus berkisar 0,018 sampai 0,147 meter per detik dengan rata-rata nilai arus perairan danau yaitu 0,080 meter per detik. Berdasarkan hasil pengambilan data amonia perairan Danau Wae Jepara diperoleh nilai amonia berkisar 0,08 sampai 0,15 mg per liter dengan rata-rata amonia di perairan danau yaitu 0,0110 mg per liter. Oke, kita langsung selanjutnya itu kondisi umum Danau Wae Jepara. Nah, Danau Wae Jepara merupakan danau alam yang diyakini terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi dengan kedalaman danau saat ini kurang lebih 25
meter dengan diameter danau berkisar 1,9 km. Nah, Danau Wai Jepara ini kalau menurut mitos atau legenda zaman dahulu, danau ini adalah danau yang dibuat sengaja pada masa penjajahan dahulu ya, untuk mengisi perairan di daerah sini. Jadi kalau ini kurang tahu juga seperti bagaimananya. Keadaan lahan di sekitar Danau Wai Jepara dikelilingi oleh hutan lindung dengan lebar berkisar 200 meter dan dari bibir danau dengan vegetasi tumbuhan yang ada kebanyakan ialah pohon langka. Air danau berasal dari 3 sungai, yaitu Wai Abar, Wai Jejawai, dan Wai Jepara, yang berhulu di daerah aliran sungai atau DAS register 38 Gunung Bala. Akan tetapi saat ini pasokan air danau Wai Jepara hanya berasal dari aliran sungai Wai Abar dan Wai Jejawai. Kedalaman yang ideal untuk melakukan budidaya ikan jelawat dengan sistem keramba jaring apung atau KJA adalah 7-15 meter dengan kedalaman jaring kurang lebih 3 meter. Wibisono 2005. Yang selanjutnya yaitu kecerahan. Proses pengambilan data kecerahan pertama dilakukan pada bulan Agustus 2019 dan diperoleh nilai kecerahan terendah di titik 1 dan ketiga yang merupakan daerah di sekitar outlet dan inlet dari perairan Danau Wai Jepara. Sedangkan nilai kecerahan tertinggi diperoleh pada titik kedua yang merupakan daerah perairan yang tidak dipengaruhi oleh outlet dan inlet dari perairan Danau Wai Jepara. Selanjutnya yaitu suhu. Nah, suhu merupakan salah satu faktor penting dan berpengaruh terhadap konsumsi oksigen pada organisme akuatik. Suhu secara langsung dapat mempengaruhi laju proses pertumbuhan, tergantung pada faktor abiotik dan abiotik yang berupa aktivitas, suhu lingkungan, berat badan, dan pakan. Heriawati dan Suantika 2006. Berdasarkan data suhu perairan Danau Wai Jepara yang didapatkan dapat mendukung kehidupan dari ikan jelawat, yaitu dengan kisaran 29 sampai 30 derajat Celcius. Puslip Bangkan 1992. Yang selanjutnya itu derajat keasaman atau pH. Nilai pH yang didapatkan selama dilakukan penelitian ini cenderung stabil. Hal yang menyebabkan menurunnya nilai pH pada pengambilan pertama ialah faktor hujan yang turun di daerah Danau Wai Jepara tepat sehari sebelum dilakukannya pengambilan data, yaitu pada tanggal 31 Juli 2019. Oksigen terlarut atau DO. Hal yang mempengaruhi rendahnya nilai oksigen terlarut di perairan Danau Wai Jepara pada pengambilan pertama ialah faktor hujan yang terjadi sehari sebelum dilakukannya pengambilan data, yaitu pada tanggal 31 Juli 2019. Nilai oksigen terlarut yang diperoleh selama proses pengambilan data masih dalam kisaran yang cukup untuk menunjang kehidupan ikan jelawat. Yang selanjutnya itu arus. Peningkatan nilai parameter kecepatan arus yang didapatkan pada pengambilan kedua dan ketiga dikarenakan sedang mengalami peralihan menuju musim kemarau, di mana kondisi curah hujan sedikit dan pergerakan angin menjadi lebih kuat. Yang selanjutnya itu amonia. Nilai kandungan amonia yang diperoleh selama penelitian ini sesuai untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dari ikan jelawat. Widayah 1993 menyatakan bahwa kisaran amonia bebas atau NH3 pada ikan air tawar kurang dari 1 mg per liter masih memenuhi kisaran yang layak untuk dilakukannya budidaya. Akan tetapi benih-benih ikan sangat sensitif terhadap kadar amonia yang tinggi. Sutomo 1989. Yang selanjutnya itu daya dukung perairan Danau Wai Jepara. Penilaian daya dukung perairan untuk kegiatan pengembangan budidaya ikan jelawat di Danau Wai Jepara dengan menggunakan sistem keramba jaring apung atau KJA ditujukan pada lokasi yang memiliki nilai kesesuaian atau S1 sangat sesuai dan S2 cukup sesuai. Menurut data 2012, luasan perairan perlu diketahui dengan dilakukannya penjumlahan terhadap masing-masing kelas sesuaian dengan kesatuan hektar. Nah, berikut adalah peta lokasi kesesuaian perairan Danau Wai Jepara dapat dilihat pada gambar 8. Nah, di gambar ini terdapat warna biru yang berarti perairan Danau Wai Jepara, dan yang di dalamnya itu adalah tempat atau cukup sesuai ya, kesesuaian perairan Danau Wai Jepara yang dapat dibudidayakan ikan jelawat. Besaran luas perairan Danau Wai Jepara yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan jelawat ialah 165,3 hektar. Sedangkan sisa dari luasan perairan Danau Wai Jepara yang tidak sesuai untuk dilakukannya kegiatan budidaya dengan sistem KJA merupakan daerah di sekitar titik stasiun ketiga dan zona bebas KJA dengan jarak 100 meter dari tepian danau. Dari kesimpulan yang kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwasanya nilai tingkat kesesuaian perairan Danau Wai Jepara pada stasiun pertama dan kedua diperoleh hasil
cukup sesuai yaitu S2 untuk kelangsungan budidaya ikan jelawat Leptobarbus helveni. Sedangkan untuk titik stasiun ketiga diperolehnya hasil N atau tidak sesuai dengan faktor pembatas adalah parameter kedalaman. Daya dukung Danau Wae Jepara untuk budidaya ikan jelawat atau Leptobarbus helveni adalah 618 unit kJA dengan padat tebar keseluruhan ialah 123.600 ekor ikan. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.